Baik teman-teman, kembali lagi bersama kita di sini. Kali ini kita akan melakukan praktek kembali. Kali ini kita praktek menggunakan alat ukur yaitu RCT untuk mengetahui tutup radiator ini masih bagus atau tidak, dan di radiator ini ada kebocoran atau tidak. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Erik Mutelnail bersama 3 rekan saya. Saya Taufik Susnanugroho. Saya Tristian Maludoso Tenda Sapa. Saya Muhammad Agustian Kasaid. Langsung saja. Oke, baik, langsung saja kita mempraktekkan alatnya. Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan praktek kembali. Di sini kita akan melakukan praktek menggunakan alat ukur yaitu alat ukur RCT. Dan di sini kita melakukan objeknya ke radiator mobil Kijang teman-teman. Jadi kita akan melakukannya, mentesnya di tutup radiator ini. Tutup radiatornya masih bagus atau enggak, masih layak digunakan atau tidak, dan ada kebocoran atau tidak di radiator objek kita pada kali ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskan komponen-komponen dari alat ukur yaitu RCT teman-teman. Baik, bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Taufik. Jadi teman-teman, yang pertama ada 2 alat ini. Nah, ini namanya konektor. Ini ada beberapa ukuran. Tinggal kita menyesuaikan dengan tutup radiator mobil. Yang ada macam-macam di sini. Ini adalah radiator kap. Kenapa kok ada macam-macam begini? Karena tutup radiator setiap mobil itu berbeda-beda. Setiap kendaraan berbeda-beda. Ya, makanya ada beberapa alat tutup radiator, dan bukan hanya ada satu gitu. Nah, lalu ada alat untuk memompa. Nah, ini untuk memompa agar kita pompa, lalu tekanannya itu akan menekan tutup radiator. Itulah cara kita untuk mengukur radiator itu masih bagus atau sudah jelek gitu. Lalu ada juga yang namanya nah ini termostat ya. Ini alatnya. Ini untuk mengukur suhu air radiator. Mungkin cuma itu aja alat-alatnya. Oke, baik teman-teman, di sini kita langsung saja ke pengaplikasian alatnya. Jadi kita mengaplikasikan sesuai yang saya bilang tadi, yaitu tutup radiator. Tutupnya kita cabut, lalu kita ke alatnya. Kita pasangkan tutup yang dari mobil, radiator mobil ke sini. Lalu kita cari yang ukurannya besar. Kita pasangkan. Bentar. Lalu untuk kita sambungkan ke alat pemompa. Dipompa. Pompa terus. Ketika dia dipompa itu pada sebelum dia mencapai warna merah itu dia mengeluarkan angin, mengeluarkan udara. Berarti tutup radiator ini tuh masih bagus. Tapi ketika jarumnya itu lebih intinya di angka merah, tapi tidak ada udara yang keluar dari tutup radiator, berarti tutup radiatornya ini sudah jelek gitu. Nah, sudah.
Nah, karena di sini tadi tidak sampai ke merah dan anginnya keluar, berarti tutupnya udaranya keluar, berarti tutupnya ini masih bagus. Nah, untuk melepasnya kita menghilangkan udaranya, kita pencet tombol yang di sini. Nah, nanti udaranya akan otomatis keluar, lalu kita cabut. Kita balikan. Dan tutupnya kita pasangkan kembali ke radiator. Oke, baik teman-teman, lanjut ke video praktek kita yang kedua, yaitu apa, Fik? Kita akan mengukur kebocoran pada radiator. Sini. Nah, langkahnya kita buka tutup radiator, lalu kita ke alatnya. Nah, di sini kita cari yang ukurannya tuh hampir sama dengan tutupnya. Habis itu kita untuk alat pompanya. Tutup radiator yang dari mobil kita simpan. Kita yang menggunakan yang tutup yang kita ambil tadi, yang ukurannya sama dengan tutup radiator. Tutupnya kita pasangkan. Oke. Lalu pompanya kita masukkan. Oke. Nah, oke. Lalu kita pompa sampai tekanannya itu 10 PSI ya. 10 lebih lah. Di bawah 15. Nah, segini kita lihat. Nah, kebetulan di bagian selang itu terdapat kebocoran. Ada air yang menetes. Nah, itu tandanya selang radiator mengalami kebocoran. Nah, setelah kita melakukan pengukuran, kita hilangkan tekanan gasnya dengan cara memencet tombol ini. Kita pencet. Nah, maka gasnya akan turun. Kok gas sih? Udaranya akan dia hilang gitu. Lalu kita lepas. Oke. Lalu kita pasangkan tutup radiator mobilnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk tutup radiatornya ini masih bagus, tetapi dalam selang radiatornya ini mengalami kebocoran. Begitu. Oke teman-teman, sekian dari video praktek kita di sini. Maaf jika dari kelompok saya terdapat kekurangan dalam memperjelaskan caranya dan juga komponen-komponennya, cara pengaplikasian. Maaf juga jika kami terdapat salah kata teman-teman.